Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali menjumpai Anda untuk program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa 1 Februari 2022 dan bertepatan juga pada perayaan Hari Imlek. Untuk saya ingin mengucapkan kami bersama seluruh kru dari TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan selamat merayakan Imlek untuk Anda yang merayakan. Dan juga di hari ini kita di program Bilang mengangkat tema yang sangat spesial sekali, yaitu Be Bold to Go Abroad. Dan juga sudah hadir bersama kita narasumber pada sore menjelang malam ini, yaitu Muhammad Rifli Mubarak, yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan juga Syadila Sahrul, yang merupakan mahasiswa FISIP Universitas Tadulako. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Mana kabarnya Dila sama Rafli? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Luar biasa ya. Dan hari ini kita akan berbicara lebih dalam mengenai aktivitas dari Dila dan juga Rafli sebagai mahasiswa perwakilan Palu yang memberikan banyak sekali international exposure, bukan cuma melalui beberapa kegiatan yang mereka ikuti, tapi juga melalui forum dan juga beberapa kegiatan internasional. Dan mungkin kita bisa mulai dari Rifli Mubarak yang merupakan perwakilan dari Indonesia untuk bisa mengikuti program pertukaran di Amerika Serikat. Mungkin kita bisa bercerita dulu tentang aktivitas sehari-hari dari Rifli sebelum berangkat ke Amerika itu. Rifli, sebenarnya apa sih kegiatan sehari-harinya di kampus? Jadi kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswa Fakultas Hukum ya, dan juga punya minat yang besar dalam dunia penelitian. Jadi selama ini sedang fokus berkontribusi dalam dunia penelitian, yakni di ALSA, namanya itu Asian Law Students Association atau Asosiasi Mahasiswa Hukum Asia National Chapter Indonesia, dan itu punya lokal chapter di setiap universitas, ada di Universitas Hasanuddin. Jadi sekarang ini dari kesibukan dari dulu hingga sekarang itu fokus ke menulis artikel untuk jurnal submission, dari perspektif kebijakan publik dan hukum positif di Indonesia, khususnya hukum lingkungan, hukum internasional, jadi sangat beragam dan itu bisa menjadi salah satu bagian dari personal branding saya sih untuk bisa menjadi seorang peneliti saat ini maupun di masa yang akan datang. Ya, sangat luar biasa dan sangat mengikuti tridharma dari perguruan tinggi, salah satunya melakukan penelitian di masyarakat. Iya. Selain Rifli, kita juga ada Syadila Sahrul yang namanya sudah ada di mana-mana kalau di Palu. Jadi penguasanya Palu katanya. Waduh, amin. Bisa diceritakan nih kegiatannya selama di sebagai mahasiswa di Universitas Tadulako, Syadila. Baik, terima kasih Kak Leo. Jadi selama ini sebagai mahasiswa saya aktif berkesenian karena itu bagian dari hobi. Tapi karena saat ini sudah masuk menjadi mahasiswa akhir, mahasiswa angkatan akhir, saya aktif untuk melakukan banyak kegiatan magang di beberapa perusahaan, baik di dalam kota Palu ataupun di luar kota Palu atau skalanya Indonesia. Nah, saat ini selain banyak internship, saya juga aktif untuk belajar. Jadi belajarnya dalam artian cari kelas-kelas online yang nantinya bisa menambah pengalaman saya. Karena saat ini yang kita tahu kalau pekerjaan itu kan banyak sekali kesempatannya, jadi untuk menambah skill saya juga sambil belajar seperti itu. Oke, dan berbicara soal Be Bold to Go Abroad, dari Rifli dan juga Syadila ini merupakan alumni dari masing-masing program. Kalau Rifli programnya kalau tidak salah namanya ISMA ya. Iya. Dan Syadila merupakan alumni dari PCMI Sulawesi Tengah, Punacara Kamuda Indonesia. Benar. Saya ke Syadila dulu akan bercerita mengenai PCMI. Apa itu PCMI dan program yang dilaksanakan yaitu Indonesia Korea Youth Exchange Program atau pertukaran pemuda Indonesia Korea. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci terkait hal tersebut. Silakan Dila. Baik, jadi alhamdulillah di tahun lalu, tahun 2021 saya terpilih mewakili Sulawesi Tengah untuk mengikuti kegiatan PPAN yang dilaksanakan oleh Kemenpora. Jadi program ini tuh sebenarnya program yang sudah tahunan, sudah banyak sekali PCMI-nya alias Purnacakara Muda Indonesianya, dan saya terpilih untuk mengikuti kegiatan Indonesia Korea Youth Exchange Program. Sebelumnya PPAN ini pertukaran pemuda antar negara itu punya banyak program dan itu masing-masing di beda negara. Nah, kebetulan untuk Sulawesi Tengah di tahun 2021 kuotanya adalah Korea untuk perempuan dan Singapura untuk laki-laki.
Nah, setiap tahunnya biasanya dipilih 1 orang saja. Alhamdulillah berhasil terpilih mewakili Sulawesi Tengah dan mengikuti kegiatannya selama 9 hari. Selama 9 hari di bulan Juli. Nah, kegiatannya itu bertukar, bukan hanya bertukar informasi, tapi kita juga bertukar budaya dengan mahasiswa-mahasiswa Korea pada saat itu. Oke, dan waktu itu sebagai perwakilan dari Sulawesi Tengah yang terpilih, apa saja yang Syadila perkenalkan ketika menjadi wakil dari Sulawesi Tengah? Pada saat itu, karena background saya juga adalah pekerja seni, saya aktif berkesenian, saya terpilih sebagai PIC untuk PIC Cultural Performance dari kontingen Indonesia. Jadi saya sebagai PIC Cultural Performance memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa performance atau penampilan budaya kita yang kita tampilkan itu berkesan. Nah, karena programnya pada saat itu dilaksanakan secara online, jadi saya sebagai PIC Cultural Performance harus memutar otak bagaimana caranya bisa bertukar budaya walaupun secara online. Atau yang biasa kita dengar dengan daring ya. Bagaimana memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa Korea bisa merasakan manfaatnya. Nah, sebagai delegasi dari Sulawesi Tengah, saya menampilkan beberapa tarian juga pada saat itu yang berkaitan dengan Sulawesi Tengah. Ya. Salah satunya Motaro pada saat Tari itu. Motaro diperkenalkan kepada mahasiswa Korea dan juga mahasiswa lainnya yang mengikuti program pertukaran pemuda antar negara. Dari Dila saya beralih ke Rifli yang mengikuti program ISMA. Nah, Betul. ISMA ini berbeda dengan PPAN. Kalau PPAN ini di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sedangkan ISMA ini di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa dijelaskan program ISMA ini dan ketika terpilih, Rifli akhirnya diberangkatkan ke Amerika Serikat untuk mengikuti perkuliahan dan ditempatkan di University of California Davis pada program ISMA. Itu apa sih yang membuat Rifli memilih universitas itu dan motivasi mengikuti itu seperti apa? Secara holistik itu awalnya sebenarnya belum ada ekspektasi yang tinggi karena ini program baru ya Kak. Jadi Indonesian International Student Mobility Award itu program yang dicetuskan oleh Pak Nadiem sebagai bagian dari kampus Merdeka Belajar untuk belajar di luar negeri selama 1 semester, dan ketentuan itu buat mahasiswa Indonesia yang sedang berada di semester 4 hingga semester 7, dan ada pilihan lebih dari 70 universitas top dunia. Jadi di situ kita bisa memilih nih, kira-kira dari list universitas itu kita pilih yang mana. Dan saya sendiri memilih University of California Davis karena ketertarikan saya di bidang penelitian agriculture atau hukum lingkungan sebagai salah satu topik utama yang saya sangat senang, karena sebelumnya pernah meneliti tentang food estate atau kebijakan yang sempat kontroversial, yaitu yang berkaitan dengan lahan gambut, climate change, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sendiri motivasinya itu memang mau sekali berkuliah di luar negeri, terlebih lagi dengan beasiswa yang semuanya dibiayai, fully funded dari transportasi, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan di tahun 2021 itu ada 1.000 mahasiswa Indonesia yang dikirimkan gitu. Dan mungkin penekanannya adalah semoga dari pertukaran mahasiswa baik ISMA maupun program Syadila kita bisa berkontribusi lagi ke daerah kita masing-masing atau Kota Palu dengan berbagai pergerakan-pergerakan progresif yang bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Gitu. Oke, sangat menarik sekali programnya ya, dan ini Betul, sebagai program baru dan kita bisa melihat bahwa Rifli merepresentasikan bukan Sulawesi Tengah tapi Universitas Hasanuddin untuk bisa datang ke sana bersaing juga dengan anak-anak dari kota besar di Makassar. Betul. Dan sebagai mahasiswa yang berkuliah di University of California pasti ada yang namanya perbedaan budaya dan juga sistem perkuliahan yang terjadi. Dari Rifli sendiri, bagaimana sih sistem perkuliahan di University of California? Apakah ada perbedaan yang signifikan antara Unhas atau Universitas Hasanuddin dengan University of California? Silakan Rifli. Oke, kalau di University of California Davis itu ada sistem yang namanya office hours. Office hours itu adalah sistem saat kita intensif bisa komunikasi dengan asisten dosennya saat ada kebingungan dengan materi yang kita nggak tahu nih ini apa gitu. Dan kita tidak langsung komunikasi dengan profesornya, tapi kita komunikasi dengan asisten dosen dan itu sudah dijadwalkan. Jadi menurut saya itu adalah hal yang unik karena tidak semua, mungkin di UNHAS sendiri juga belum ada sesi diskusi yang khusus membicarakan tentang hal-hal yang tidak dimengerti. Dan di sana itu ada sesi lecture sama sesi discussion. Jadi sesi discussion ini khusus kita untuk bisa berbicara secara partisipatif, secara aktif, dan bukan hanya lecture, bukan hanya satu arah dari dosen ke mahasiswa, tapi mahasiswa juga berpartisipasi secara aktif. Bahkan saya ambil kelas filsafat di sana, itu ujiannya debat, Kak. Jadi ujiannya itu bukan menulis, tapi kita harus mengeluarkan opini gagasan kita
bagaimana memiliki prinsip terhadap pendapat kita sendiri. Karena sebenarnya saya juga belajar kalau misalnya banyak orang yang setuju terhadap suatu pendirian, suatu pendapat, kayak misalnya orang-orang pada setuju dengan A gitu. Itu belum tentu benar karena orang-orang hanya ikut-ikutan saja gitu sebenarnya. Jadi lebih memilih pendirian terhadap diri sendiri kalau apa yang kita yakini itu benar dan harus kita perjuangkan. Jadi pertentangan terhadap argumen atau pendapat dalam suatu forum itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tapi itu menjadi salah satu tanda perubahan yang akan ada disruptions, ada disrupsi. Sehingga perubahan itu harus terjadi saat ada pertentangan-pertentangan. Itu adalah hal-hal yang paling penting yang menurut saya pribadi saya serap dari kelas filsafat. Dan mungkin terakhir ada reflection, Kak. Jadi tugas reflection itu saya dan teman-teman bukan merangkum materi, tapi kita menaruh opini. Menaruh opini terhadap materi tersebut. Karena rata-rata kita masih masih cenderung merangkum materi yang kayak copy paste dan lain sebagainya. Iya, betul. Tapi di sini materinya itu kita elaborasi dan pendapat kita secara otentik itu kita taruh dalam tulisan itu. Jadi benar-benar eksplorasi diri dan mengenal lebih dalam tentang potensi diri itu sangat terasah di University of California Davis. Ya, betul sekali. Ini juga merupakan program yang sangat luar biasa. Saya saja ketika mendengar penjelasan dari Rifli terkait dengan program yang disajikan ataupun sistem yang ada di perkuliahan itu membuka khazanah baru terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga mungkin bisa diterapkan di sistem perkuliahan yang ada di Indonesia. Tapi kita melihat lagi budaya yang ada di sini berbeda dengan budaya di Amerika Serikat. Kita kembali lagi ke Dila. Kalau Dila exposure-nya yang saya lihat di sini adalah banyak sekali orang yang melihat Dila itu sebagai seorang sosial media expert. Ada yang mengatakan bahwa Dila ini banyak lebih fokus ke bidang jurnalistik karena mengikuti beberapa program internship di perusahaan media daring atau media online di Jakarta. Mungkin bisa dijelaskan, Dila, apa saja yang membuat Dila tertarik untuk mengikuti program tersebut, untuk mengikuti program internship, dan juga sebagai anak Palu di sana, Dila itu bagaimana sudut pandang para workers di sana melihat, wah ini dari kota kecil datang untuk melakukan internship di perusahaan media yang ada di Jakarta. Silakan, Dila. Terima kasih, Kak. Jadi kalau ditanya Dila itu sebenarnya siapa, saya lebih senang dipanggil sebagai digital marketer entusiast. Saya sangat tertarik untuk melanjutkan karir saya di bidang digital marketing karena melihat potensi dan juga lowongannya yang sangat besar ya untuk akhir-akhir ini. Salah satu pekerjaan yang paling diminati nih di tahun 2022 dan mungkin seterusnya. Awalnya tuh saya memulai karir saya magang di salah satu media lokal di Kota Palu. Nah, setelah punya banyak pengalaman dan punya banyak dampak, saya merasa saya bisa nih untuk melanjutkan lebih lanjut, dan pada saat itu saya memberanikan diri untuk apply di salah satu perusahaan media nasional. Mungkin beberapa pemirsa juga tahu. Setelah itu saya terpilih. Saya berkesempatan untuk menjadi PIC dari TikTok-nya. Nah, pada saat itu sebagai anak yang sebenarnya tidak punya background komunikasi, karena sebelumnya saya jurusan administrasi publik, tapi saya punya passion di bidang komunikasi, saya berhasil meningkatkan followersnya dan menambah engagementnya dari 20.000 followers menjadi 3M followers. Wow. Dan itu dilaksanakan dalam jangka waktu berapa? Itu dalam jangka waktu 3 bulan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Dila, ya? Setelah itu saya merasa bahwa, oh ternyata ini adalah passion saya. Jadi setelah itu saya melanjutkan lagi, dan sampai dengan hari ini cari-cari pekerjaan juga di bidang itu untuk terus menambah skill dan menambah pengalaman, karena digital marketing itu sebenarnya skill set yang sangat kompleks. Ada social media marketing, ada SEO. Betul. Terus kita juga bicara soal copywriting, kita bicara soal konten, kita bicara soal planning, dan itu sangat kompleks. Jadi tidak butuh waktu yang lumayan panjang untuk mempelajari itu semua. Jadi saya memulai untuk menata karir itu dari awal 2021 sampai dengan hari ini masih dalam proses pembelajaran. Cuman kalau akhir-akhir ini saya fokusnya untuk handle Instagram dan juga paid ads. Jadi mengelola beberapa perusahaan untuk pemasarannya di bidang online gitu, di bagian online seperti itu. Dan saat ini internshipnya lagi di salah satu agensi periklanan di Jakarta seperti itu. Cuman WFH. Oke. Dan melihat pengalaman yang Dila lakukan di beberapa perusahaan media tersebut, sistem kerjanya yang mungkin berbeda dengan sistem kerja perusahaan media yang ada di Palu. Apa yang Dila tangkap yang menjadi pembeda antara bekerja menjadi seorang
digital Marketing. digital analisis, Marketing, Pak. digital marketing dan juga bekerja di Palu. Perbedaannya bekerja di perusahaan yang ada di Jakarta sana. Apa yang membuat hal tersebut memiliki keunikan tersendiri untuk Dila? Silakan. Kalau bagi saya perbedaannya tidak banyak. Karena mungkin kita sama-sama bekerja di bidang social media yang itu face-based environment-nya. Jadi social media ini sama seperti data analis yang kita itu harus belajar terus. Karena satu kali mundur kita ketinggalan banyak. Karena social media kan ilmunya tuh dan informasinya mengalir dengan sangat cepat ya. Jadi perbedaannya tidak ada, tapi yang pasti adalah anak-anak sosial media itu adalah anak-anak yang sangat aktif di bidang sosial media tentu saja, aktif mencari informasi dan mau terus belajar. Yang berbeda hanyalah orang-orang yang diajak kerja sama. Nah biasanya kalau kita bekerja di luar gitu di Jakarta ataupun sebenarnya di Palu sama aja Kak. Cuman memang dituntut untuk jauh lebih profesional karena ini adalah pekerjaan, kurang lebih seperti itu sih. Oke, dari Dila saya ke Rifli lagi yang mendapatkan beberapa pengalaman terkait sistem perkuliahan dan juga menceritakan bagaimana akses perkuliahan di sana itu sangat berbeda, caranya berbeda, budayanya. Saya sekarang ingin bertanya mengenai kehidupan keseharian di sana. Rifli selama tinggal di Amerika Serikat pasti memiliki budaya yang berbeda di Indonesia. Pasti adalah istilahnya ya rindu kampung lagi nih. Saya pengen Homesick. homesick lagi. Terus ada beberapa culture shock yang saya hadapi di sana. Apakah Rifli menghadapi hal tersebut juga ataukah Rifli memiliki kayak tidak, karena saya sudah pernah memiliki beberapa pengalaman jadi biasa-biasa saja nih. Nah kalau dari Rifli sendiri bagaimana sih selama tinggal di sana? Pengalamannya, kesehariannya seperti apa, dan kalau di Amerika Serikat selama mengikuti program itu tinggalnya sama siapa? Oke. Jadi hal menarik dari University of California Davis, saya itu tinggal di rumah warga gitu kan. Kalau di universitas lain teman-teman semuanya di University of Pennsylvania, Boston University, maksudnya pilihan-pilihan universitas di luar negeri lainnya itu sistemnya asrama gitu. Saya sendiri tinggal di rumah warga dan saya tinggal sama satu orang nenek usia 80 tahun. Dia sendirian di rumah gitu, jadi benar-benar hanya berdua di dalam rumah. Culture shocknya itu lebih ke makanan karena di sana itu ada jadwal untuk menyalakan kompor, jadi nggak bisa memasak dan nggak bisa memasak di pagi hari, jadi makanannya sereal gitu. Makanannya sereal yang susu dan lain sebagainya, nggak kayak nasi gitu. Dan perbincangan kita mengenai culture shock yang ada di Amerika Serikat, program yang diikuti Rifli akan kita sambung setelah jeda iklan berikut ini, dan juga kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Bilang Bicara Langsung. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Bilang Bicara Langsung untuk tema Be Bold to Go Abroad bersama Rifli dan juga Syadila. Tidak lupa pula kami ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di Kota Palu dan sekitarnya. Dan kita melanjutkan kembali untuk perbincangan kita bersama Rifli terkait proses tinggal di sana. Tadi kan Rifli sudah cerita, wah saya waktu di Amerika ini tinggal di rumah warga nih. Betul. Berbeda dengan teman-teman di negara bagian lain di Amerika Serikat. Dan juga mungkin bisa menyambung dengan pertanyaan saya terkait dengan adaptasi budaya di Amerika Serikat. Sejauh mana sih adaptasi budaya yang Rifli lakukan, dan bagaimana Rifli bisa nih merepresentasikan Indonesia di kancah internasional, karena Rifli datang ini as an Indonesian person ke Amerika Serikat sana. Silakan Rifli. Di saat salah satu kelas itu namanya Dramatic Arts, Presentation, Communication, and Collaboration Skill, saya memaparkan tentang bencana 28 September 2018 kan. Dan ternyata fakta menariknya adalah orang-orang luar itu sebenarnya sudah tahu tentang Palu. Jadi kejadian di 28 September 2018 dan juga saya sendiri sebagai orang Perumnas Balaroa yang memang begitu penting untuk belajar tentang resiliensi bencana, itu sangat menarik untuk dibawakan dari perspektif akademis gitu. Jadi waktu di sana saya memaparkan tentang kondisi Palu, Sulawesi Tengah khususnya ya. Jadi Indonesia as a whole secara keseluruhan, dan sebuah pengenalan lah bahwa banyak belajar tentang resiliensi bencana itu adalah sesuatu yang sangat menarik untuk orang-orang internasional di sana. Jadi intinya waktu di sana itu
lebih menekankan tentang saya dari Palu gitu. Saya pemuda Palu, Sulawesi Tengah. Oke. Karena bahkan teman-teman sendiri yang dari Indonesia yang bareng-bareng berangkat itu biasa, oh Palu di mana? Iya, betul. Palu kota ya atau gimana gitu. Jadi sebuah mandat juga yang luar biasa kalau misalnya saya mewakili Indonesia di saat ini juga mewakili Palu secara khusus gitu. Kalau untuk budayanya sendiri, makanan di sana itu rasanya hambar. Rasanya agak hambar, Jadi ya? tidak asin, tidak pedis, susah didefinisikan gitu. Terus makanannya ekstra jumbo, jadi bungkusnya itu besar-besar semuanya. Dan di sana ada thrift store juga. Jadi kalau di sini kayak cakar. Kayak cakar di sana thrift Cakar. store, ya. Iya, dan bajunya itu ada yang harga $1. $1 itu misalnya sekitar 14.000. 14.000. Masih bagus kualitasnya. Terus apa ya? Kalau di sana itu kita harus sering-sering melihat forecast atau ramalan cuaca karena biasa transisi suhu atau temperature-nya itu bisa sangat dingin, bisa sangat panas gitu. Tapi sejauh itu di California itu mataharinya sangat vibrant, sangat cerah, tapi dingin. Oke. Mungkin itu yang menarik. Jadi langitnya itu biru, sangat terang, mataharinya terik, tapi dingin. Itu yang menarik. Dan mungkin satu hal lagi yang lebih menarik adalah di sana itu jalur sepedanya itu kalau kita lurus ke depan, itu kita di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Oke. Kalau di Indonesia kan kita di sebelah kiri kan, lajur dan jalurnya gitu. Kalau di sana kita sebelah kanan dan itu sebuah adaptasi juga karena kita sebagai pesepeda, transportasi di sana kan saya sepeda gitu. Dari rumah ke University of California Davis. Itu sebuah transisi yang cukup mengejutkan juga karena harus beradaptasi dengan lalu lintas dan lain sebagainya. Dan yang saya sangat hargai adalah orang-orang di sana itu kalau misalnya ada pesepeda yang lewat, mobil itu pasti berhenti. Jadi nggak ada yang kayak nggak mau dikalah terus mobilnya duluan gitu. Sangat menghargai orang-orang dengan transportasi yang lebih kecil, misalnya motor dan sepeda. Oke, dan yang ingin saya tanyakan lagi ke Rifli terkait dengan pelaksanaan program ISMA, apa sih bekal penting yang akhirnya Rifli bawa pulang ke Universitas Hasanuddin sebagai alma mater dari Rifli dan ke Palu khususnya sebagai tempat Rifli lahir dan besar? Lebih menebarkan semangat bahwa kadang yang membatasi diri itu sebenarnya hanya ada di pikiran saja sih Kak. Jadi penekanannya adalah dengan membangun platform, saya sendiri bersama Syadila juga membangun platform namanya Bara Asa. Itu adalah platform pengembangan kepemudaan yang memberikan exposure atau informasi secara komprehensif tentang kesempatan-kesempatan yang bisa diikuti oleh pemuda-pemuda Palu. Dan itu semoga bisa menjadi sumbangsi yang cukup baik untuk pemuda Palu itu sendiri. Dan setiap mengikuti program internasional maupun nasional selalu ada mandat yang terinternalisasi di dalam diri yang selalu di-embrace, selalu dirangkul bahwa begitu penting untuk punya pertanggungjawaban terhadap diri sendiri walaupun orang-orang nggak menuntut kita harus memberi ini dan itu. Jadi sebenarnya lebih ke tanggung jawab dan kesadaran bahwa saya ini sudah dibiayai pemerintah tapi pulang masa tidak ada kontribusi sama sekali baik diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Jadi dengan membangun platform, terus dengan menebarkan semangat maupun inspirasi lah, semoga menginspirasi teman-teman di sosial media juga, Instagram yang paling approachable, itu sangat penting sih. Dan semoga platform-platform yang saya buat ini bisa menebarkan semangat yang lebih membara lah istilahnya gitu. Baik dari perspektif pengabdian masyarakat maupun saya sendiri akan terus konsisten membuat penelitian-penelitian sosio-legal di Asosiasi Mahasiswa Hukum Asia dan itu kemarin diaudiensikan ke pemerintah. Jadi kita tuh meneliti bukan hanya sebatas di submit di jurnal, tapi itu dipresentasikan langsung ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yes, dan akhirnya pemerintah juga bisa mengetahui apa sebenarnya yang menjadi masalah, apa yang menjadi keresahan di masyarakat, sehingga diadakan penelitian tersebut. Sebelum kita masuk ke Bara Asa, saya mau lihat lagi nih international exposure yang dilakukan oleh Dila dan juga Rifli. Tadi kita sudah berbicara banyak tentang pelaksanaan ISMA, tapi masyarakat khususnya pemirsa TVRI Sulawesi Tengah mungkin banyak yang belum terlalu tahu aktivitas terkait dengan keterlibatan Dila dan juga Rifli di forum-forum internasional. Seperti yang kita ketahui, Dila juga sempat mengikuti beberapa forum internasional. Bisa diceritakan apa saja yang Dila ikuti sebagai perwakilan Sulawesi Tengah? Baik, biasanya forum-forum internasional itu sangat banyak. Tersebar di media sosial, tinggal bagaimana kita sebagai mahasiswa nih bisa cari-cari informasi. Jadi alhamdulillah selama kuliah hampir 4 tahun itu sudah mengikuti berbagai kegiatan internasional.
sampai di titik tertinggi yang saya rasakan, yaitu mengikuti kegiatan Harvard Program for Asian and International Relation waktu itu. Nah, itu sebenarnya kegiatannya di Amerika Serikat, lebih tepatnya di Harvard, karena itu dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Budaya. Kalau di sana, di di Harvard University pada saat itu. Kegiatannya itu di tahun 2021 bulan Januari, saya terpilih bersama dengan delegasi Indonesia yang lainnya. Tapi kegiatannya online lagi-lagi karena ada COVID. Jadi pada saat itu saya berkesempatan untuk mendengarkan berbagai macam narasumber, berbagai macam expert menyampaikan ilmu pengetahuannya pada saat itu. Nah, selain itu pernah juga ikut kegiatan Asian Future Leaders Summit yang diadakan oleh University Science Malaysia pada saat itu di tahun 2020 di online juga, karena pada saat itu masih pandemi. Terus menyambung dengan yang tadi Rifli soal bara asa, mungkin nanti akan ditanyakan lebih lanjut, tapi sempat mewakili bara asa untuk menjadi panelis di hampir lupa apa sih nama kita? Oh ya, UNICEF Kindness Leader Conference namanya. Itu yang dilaksanakan oleh UNICEF Malaysia pada saat itu. Jadi saya merepresentasikan Kota Palu untuk membahas soal masalah pemuda. Oke. Jadi dengan dari representasi dari Palu ini akhirnya teman-teman bisa melakukan memperkenalkan juga dan juga bisa memperlihatkan bahwa anak-anak Palu ini sebenarnya punya potensi untuk maju ke panggung internasional. Nah, terkait dengan hal tersebut sebagai anak Palu, bagaimana sih Dila, ini kan bisa jadi pertanyaan juga, membangun pertanyaan baru dari masyarakat di Sulawesi Tengah. Aksesnya tuh kayak gimana sih? Apakah itu sangat ibaratnya hanya untuk orang-orang tertentu saja, ataukah itu terbuka untuk masyarakat umum, khususnya untuk mahasiswa di Palu? Pertanyaan yang sangat menarik, Kak Leo. Jadi mungkin yang membedakan Rifli, saya, dan teman-teman lain yang sudah berkesempatan ikut kegiatan internasional itu adalah pertama kemauan. Karena informasi saat ini tuh sudah bukan eksklusif lagi, informasi ini sudah tersebar luas ya di media sosial. Saya pun dan mungkin Rifli, kita mencari informasi itu melalui media sosial dan membangun jejaring dengan teman-teman di universitas lainnya di Indonesia. Jadi ketika ada informasi mengenai kegiatan conference atau lomba, kita tidak malu untuk bertanya dan bahkan kita tidak malu untuk minta bimbingan dari teman-teman universitas lain untuk membimbing kita juga nih. Karena kalaupun kita pengen, biasanya kita butuh bimbingan karena kan masih sangat baru untuk di bidang itu. Nah, biasanya banyak mahasiswa atau misalnya anak-anak muda yang sudah minder duluan dan sudah merasa oh itu tidak cocok untuk saya atau oh itu hanya untuk beberapa orang tertentu saja alias eksklusif. Padahal sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti itu sangat terbuka lebar untuk mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda di Kota Palu. Tinggal bagaimana mereka bisa mencari informasi dan semangat untuk mencoba. Karena ada berbagai macam kegiatan, tinggal bagaimana kita sendiri mau untuk memperbaiki diri, mencoba terus sampai akhirnya kita bisa lolos. Nah, setelah lolos barulah kita membangun saya tuh selalu bilang itu jejak. Nanti kegiatan ini bisa memberikan kesempatan lagi untuk membuka kesempatan yang lainnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau bisa cari di media sosial banyak atau membangun jejaring dengan teman-teman universitas lainnya. Oke, dari Dila kita ke Rifli lagi terkait dengan kegiatan yang diikuti untuk forum internasional sendiri. Rifli sudah terlibat di forum apa saja dan apakah memiliki perspektif yang berbeda dengan Dila terkait dengan akses ke dunia internasional, ke forum-forum internasional untuk mengikuti beberapa kegiatan, ataukah mungkin sama dengan Dila nih perspektifnya terkait hal tersebut? Silakan Rifli. Kalau akses ke forum internasional itu sebenarnya lebih aksesibel karena sekarang kita itu bisa mengikuti kegiatan internasional hanya dengan di depan laptop gitu. Betul. Dan selama ini kalau sekarang selain ISMA kemarin yang langsung ke Californianya, kegiatan internasional yang saya ikuti itu juga ada menjadi salah satu panelis, 1 dari 8 panelis di Forum Internasional California Youth Leadership Summit dan membahas tentang isu kebakaran lahan gambut. Jadi saya di situ membahas tentang hasil penelitian yang telah saya lakukan bersama teman-teman ALSA Indonesia dan telah diaudiensikan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang risiko-risiko terkait pembakaran lahan gambut, kearifan lokal yang ada di Kalimantan, dan bagaimana kebijakan food estate ini yang sebelumnya kontroversial itu bisa memberikan exposure atau enlightening insights atau hal-hal yang bisa mencerahkan. Karena sebenarnya kebijakan food estate itu sebelumnya ada kontroversi kalau langsung membakar lahan gambut, tapi ternyata enggak. Jadi lebih begitu penting untuk saring sebelum sharing. Betul.
dan memfilter informasi gitu ya Kak. Ya. Dan saya memberikan yang terbaik di kesempatan panel tersebut, merepresentasikan Indonesia. Terus saat ini juga terpilih menjadi panel di Youth Restless Development, itu salah satu NGO di London, dan itu ada 8 orang, ada yang dari Zimbabwe, ada yang dari Haiti, pokoknya dari berbagai macam negara, dan saya juga menekankan tentang peran pemuda untuk bisa aktif berkontribusi, dan salah satu topik utama saya yang merupakan hal-hal yang sangat fundamental untuk terus di-amplify adalah begitu penting untuk punya aksesibilitas terhadap opportunity kepada semua lapisan masyarakat tanpa adanya disparities atau inequalities atau ketidaksetaraan terhadap akses informasi. Dan berkorelasi dengan hal sebelumnya, saya sangat menekankan bahwa informasi saat ini mau dimanapun itu sebenarnya sudah sangat dapat gitu, dan privilege itu banyak nih yang bilang kayak orang yang bisa lebih sukses itu biasa karena kondisi finansialnya, Betul. kayak lebih kaya dan lain sebagainya. Itu memang tidak dapat dipungkiri, saya tidak bisa menggeneralisasi hal tersebut. Tapi setidaknya saya punya pilihan nih Kak. Kalau misalnya saya punya uang, punya kesempatan dan lain sebagainya, saya punya pilihan. Apakah saya mau memanfaatkan ini untuk hal-hal baik, atau justru saya memanfaatkan ini untuk hal-hal yang hanya membuang-buang uang. Jadi itu sangat tergantung dari apa yang Dila katakan adalah kemauan untuk bisa berkembang. Dan saya percaya dengan adanya orang Palu yang sukses pada kesempatan-kesempatan yang dia tekuni, itu bisa menjadi salah satu yang bisa menginspirasi orang lain kalau Dila itu orang Palu bisa kok, gitu. Iya, Rifli betul. itu orang Palu bisa kok ternyata. Betul. Dan itu sudah banyak terbukti kalau misalnya saya dan Syadila selama ini banyak berprestasi dan terus mempublikasikan kegiatan-kegiatan tersebut di media sosial, itu cukup memberikan semangat yang persuasif kepada teman-teman kalau mereka juga bisa membuktikan kita memiliki kesempatan dan semangat yang sama. Dan yang paling utama adalah dengan dekatnya teknologi dan informasi ini memudahkan akses kita menuju apa yang dikatakan sebagai dunia dalam genggaman. Iya. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan akses yang lebih dekat. Yang dulu orang harus mengirim surat, sekarang sudah bisa melalui email dan juga bisa mengakses link-link yang sudah tersedia dan juga beberapa informasi melalui sosial media. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, saat lagi kita masih akan melanjutkan untuk dialog kita bersama Rifli dan juga Syadila terkait dengan keikutsertaan Rifli dan juga Syadila pada program Youth for SDG Summit 2022 yang dilaksanakan oleh UNDP dan UNICEF, serta kegiatan Dila dan juga Rifli yang menjadi founder dari program, maksud kami dari organisasi Bara Asa. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Bilang Bicara Langsung. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Bilang Bicara Langsung dengan tema Be Bold to Go Abroad bersama Rifli dan juga Syadila. Pada perbincangan kita di segmen yang ketiga, saya lebih memfokuskan pada pelaksanaan program-program di organisasi Bara Asa. Mungkin bisa dikenalkan lagi nih kepada anak-anak muda yang ada di Sulawesi Tengah. Apa sih Bara Asa? Tujuan pembentukan organisasi ini untuk apa? Mungkin bisa dimulai dari Dila dulu. Silakan Dila. Baik, jadi Bara Asa ini baru berdiri di tahun 2020, awal pandemi. Jadi saya bersama Rifli dan teman-teman lainnya, ada Arul, Gerald dan juga Aksa, menginisiasi sebuah platform. Tujuannya simple, untuk encourage anak muda Kota Palu untuk mau lebih berprestasi. Jadi kami melihat bahwa sebenarnya potensi-potensi dari anak muda Kota Palu itu sangat ada, namun kurangnya pertama kepercayaan diri, dan yang kedua adalah informasi itu. Jadi kami menginginkan bahwa setiap anak muda Kota Palu itu memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Selain itu, kita juga ingin menghubungkan anak-anak muda Kota Palu yang sukses dan berprestasi dengan anak-anak muda Kota Palu lainnya yang sukses dan berprestasi juga. Makanya program-program yang biasa kita buat itu seperti talk show atau misalnya live, itu tuh semuanya narasumbernya berasal dari anak-anak Palu. Jadi anak-anak Palu yang sukses berkarir baik di tingkat nasional maupun internasional kami pertemukan dan kami beri kesempatan untuk memotivasi dan juga mengajar ke anak-anak tingkat SMA atau mungkin universitas. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus sejauh ini apa yang menjadi spotlight utama dalam pelaksanaan program dari organisasi Bara Asa itu sendiri, Rifli? Bara Asa kan sebagai katalisator pengembangan pemuda, kita menekankan tentang soft skills, kesempatan, opportunity. Jadi sebenarnya salah satu hal yang
kita ingin highlight adalah Barasa itu bisa menjadi penyedia informasi yang holistik kepada semua pemuda Palu tanpa terpusat pada daerah khusus atau sekolah khusus gitu. Jadi kayak semua orang atau pemuda Palu itu memiliki kesempatan yang sama, dan justru itulah poin utama kita yang sangat kita highlight kalau Barasa ini bisa menyentuh sekolah-sekolah atau pemuda-pemuda Palu yang sebelumnya belum pernah mengetahui tentang informasi-informasi kegiatan pengembangan diri gitu. Jadi kita tidak ingin mungkin simpelnya kita tidak ingin kegiatan ini diikuti orang-orang yang itu-itu saja gitu. Betul. Tapi lebih menyentuh kepada semua lapisan pemuda Kota Palu. Dan salah satu kegiatan yang kita baru laksanakan adalah Career Talk Show and Mentorship. Jadi di sini Career Development and Mentorship. Jadi pengembangan karir, dan di situ kita undang nih Kak tokoh-tokoh inspiratif orang Palu yang kerja di media, kerja di NGO, BUMN. kerja di banking, BUMN. Dan itu semua orang Palu, dan itu tadi kalau misalnya ada orang Palu yang berkiprah dan berprestasi di kancah nasional maupun internasional akan menjadi sebuah semangat persuasif yang orang bisa melihat posibilitas untuk bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi secara tidak langsung, secara subconscious, secara mental, oh ini orang Palu, ini kakak dari orang Palu, jadi kekerabatan atau kekeluargaannya itu lebih dapat lah mungkin ya kalau kita dapat. Jadi kita usahakan orang-orang yang menjadi pemateri adalah orang Palu, dan juga ada mentorshipnya. Jadi dibimbing nih kira-kira bagaimana pembuatan CV, pembuatan surat cover letter atau motivation letter dan lain sebagainya. Oke, dan dengan adanya program Barasa, harapannya bisa mengencourage lebih banyak anak-anak muda yang ada di Kota Palu untuk bisa lebih kreatif lagi berpikir dan juga mengikuti passionnya masing-masing. Karena ya there is always a light in the end of the tunnel ya, selalu percaya aja nanti di ujung tuh ada cahaya yang bisa mengguidance kita untuk bisa menggapai cita-cita kita masing-masing. Di segmen terakhir ini saya mungkin meminta harapan-harapan dari masing-masing dari Rifli maupun Dila terkait dengan isu yang kita angkat saat ini, yaitu lack of representation dari anak-anak muda yang ada di Kota Palu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak muda di Kota Palu udah ada kok yang sudah berkarya, ada sudah yang mengikuti banyak sekali kegiatan, tapi representasinya masih sedikit. Terus dari Rifli sendiri, apa sih pesannya untuk anak-anak muda agar bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan passionnya mereka masing-masing? Seperti apa tuh bunyi encourage-nya dari Rifli? Mungkin saya sebagai ISMA Awardee, penerima beasiswa ISMA, lebih menekankan kalau kemarin itu ISMA orang-orang Palu sangat sedikit juga Kak. Memang benar. Dari 1.000 orang itu cuma 5 orang. Cuma 5-6 orang. Bayangkan dari 1.000 orang. Jadi go apply for ISMA 2022. Tahun ini ada lagi teman-teman dari Palu punya kesempatan yang sama, gak perlu takut, gak perlu pesimis, dan yang kita butuhkan itu adalah aktualisasi dan bukan sekadar argumentasi. Dan saya ingin menekankan kalau misalnya orang-orang yang bertahan itu bukanlah orang yang paling pintar, orang yang paling ganteng, orang yang paling cantik, atau orang yang paling hebat, tapi orang yang adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi. Itu ekspektasi dan acknowledgement kepada pemuda-pemuda Palu untuk bisa berkontribusi dan berprestasi dalam segala bidang. Oke, sangat luar biasa closing statement-nya, dan juga dari Dila sendiri, kira-kira harapannya untuk anak muda Kota Palu, apakah harus diulang lagi pertanyaannya atau langsung dijawab? Silakan. Membangun Palu itu tidak butuh 1 orang atau 2 orang, tapi butuh banyak orang. Jadi kalau teman-teman merasa ingin membangun Palu, maka kita harus sama-sama menunjukkan versi terbaik, melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk Palu. Prestasi atau achievements yang teman-teman bisa capai itu secara tidak langsung mengeluarkan semangat dan energi ke teman-teman yang lain. Jadi jangan malu untuk terus berprestasi, dan jangan malu untuk berbagi lebih banyak kebaikan. Kalau saya sih itu Kak. Sangat luar biasa. Dan terkait dengan program yang akan dilaksanakan di organisasi Barasa nih untuk kedepannya, apakah ada ide-ide yang ingin dilaksanakan nih dari Rifli dan juga Dila? Silakan. Wah. Gimana ya? Kalau program-program biasanya kita menggarap program itu situasional Kak. Jadi melihat apa kebutuhan anak-anak Kota Palu pada saat itu. Nah, program terakhir yang kita laksanakan itu program membantu untuk mempromosi program Kampus Merdeka Belajar. Jadi kita melakukan live series di mana kita mengundang semua anak-anak Palu yang ikut program dari Kampus Merdeka Belajar. Salah satunya mungkin Rifli, dan ada salah satu lagi, dan banyak programnya, ada 8 divisi, ada 8 program ya kalau tidak salah. Itu di live Instagram. Lalu selanjutnya akan ada garapan program baru lagi dari Rifli
dan teman-teman bara asa lainnya. Kurang lebih seperti Tapi itu. mungkin masih kejutan. Oke. Jadi belum bisa di-spill, tapi semoga bisa bermanfaat Mungkin bisa lah. dipantau di Instagramnya bara asa. Bara Asa kali ya, Oke. Project. Bara Asa. Konsepnya mungkin seperti apa? Oh, masih rahasia ya. Ya, stay tune lah. Stay tune lah dan tetap mengikuti aja deh program-program yang disajikan oleh Instagram @baraasa ya di Instagram masing-masing. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di segmen kedua bahwa Rifli dan juga Syadila ini akan menjadi representasi dari Sulawesi Tengah yang akan mengikuti program Youth for SDG Summit 2022 yang merupakan program yang dilaksanakan UNDP bekerja sama dengan UNICEF dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan mungkin bisa dijelaskan programnya dan juga mungkin bisa di-share kepada anak-anak muda terkait dengan pelaksanaan summit ini. Silakan. Oke, jadi Youth for SDG Summit itu merupakan program kolaborasi UNDP, UNICEF, Kementerian PPN, Bappenas, Kemenpora. Singkatnya adalah kita sebagai pemuda memiliki fokus kajian masing-masing. Ada yang perubahan iklim, ada yang kesetaraan gender, ada yang ekstremisme, dan di situ kita bukan hanya berdiskusi, tapi kita membentuk sebuah draft rekomendasi yang akan dipresentasikan kepada pemerintah maupun stakeholders terkait. Mungkin singkatnya seperti itu, dan kegiatannya akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 3 sampai 5 Februari 2022. Oke, dan Dila sendiri persiapannya sudah sejauh apa nih untuk pelaksanaan summitnya? Kalau saya sendiri lebih banyak data-data, membaca soal data kembali karena saya masuk di Chamber SDGs number 5 yang membahas soal kesetaraan gender. Jadi nantinya saya akan merepresentasikan kira-kira isu-isu apa saja yang berkaitan dengan kesetaraan gender yang terjadi di Kota Palu sehingga bisa masuk ke dalam draft resolusi dan juga dilirik kepada pemerintah terkait. Oke, dan harapannya semoga bisa ke depannya selalu mendapatkan ide-ide baru untuk pembangunan Kota Palu ke depannya ya. Betul. Sebagai perwakilan dari anak-anak muda Kota Palu yang bisa bersaing di dunia internasional. Dan kembali lagi ke universitas masing-masing, kira-kira masih dalam tahap apa sih kalau di Rifli sekarang kembali ke Universitas Hasanuddin di tahap apa sih sekarang? Di Unhas sekarang sudah memilih konsentrasi, saya ambil hukum internasional sekarang semester. Ya, pokoknya ya kalau bisa lulus cepat juga dan mau fokus cari magang, magang lah sih, karena harus ada working experience juga lah untuk terjun ke dunia kerja. Jadi semoga doakanlah lancar-lancar semuanya. Oke, penelitian ini fokusnya sebagai seorang researcher nih, pasti penelitiannya tidak mau yang gampang-gampang nih biasanya kalau untuk skripsi. Rifli penelitian tentang apa, Rifli? Penelitian sebenarnya masih, I'm still figuring out juga, kayak hukum internasional itu sangat banyak, ada hukum bisnis juga dan lain sebagainya. Kemarin juga meneliti tentang WTO, tentang gugatan Uni Eropa dan lain sebagainya. Sampai saat ini belum terpikir sih, Kak. Oke. Masih fokus dengan kesempatan-kesempatan yang akan datang gitu. Iya, semoga lancar-lancar ya untuk Amin. pelaksanaan penelitiannya ke depan. Sedangkan Syadila kemarin sudah selesai ujian ya. Iya, proposal. Proposal. Bisa dijelaskan penelitian tentang apa, Syadila? Kalau saya sendiri kan saat ini jurusan administrasi publik dengan konsentrasi kebijakan publik. Jadi saya meneliti bagaimana implementasi kebijakan elektronik tilang Oke. yang ada di Polres Palu. Jadi secara keseluruhan sebenarnya implementasi kebijakan ini sudah dari tahun 2016. Itu dari Polri-nya langsung. Tapi sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat yang belum tahu bahwa pelaksanaan e-tilang ini sudah berlangsung kurang lebih 5 atau 6 tahun. Nah, itu yang saya teliti karena baru-baru saja ada kebijakan lagi kan soal ETLE yang akan diimplementasikan kurang lebih bulan Maret atau ya bulan Maret. Nah, itu yang saya teliti bagaimana sebenarnya kesiapan masyarakat Kota Palu dengan digitalisasi darinya tilang manual, tilang konvensional ke elektronik tilang. Oke, tapi dari penelitian sebelumnya yang Dila dapatkan rata-rata apa yang terjadi di masyarakat, Dil? Biasanya kalau di bagian e-tilang itu tuh ada berbagai macam masalah. Masalahnya pertama masyarakat itu belum terlalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua juga kurangnya sosialisasi mengenai e-tilang ini. Jadi dua masalah ini yang nanti akan saya jadikan fokus penelitiannya. Oke, semoga proses penelitiannya bisa lancar dan juga karir-karir dari masing-masing nih dari Rifli bisa terus berkembang dan juga Dila terus berkembang. Kalian Kita juga. harapkan, saya juga. Kita harapkan kita bisa bertemu see you on top lah. Semoga Siap. bisa bertemu dengan karir masing-masing Amin. dan kita bangga punya Rifli dan juga Syadila sebagai representasi anak muda Sulawesi Tengah untuk menjadi anak-anak muda yang terus berkarya di bidangnya masing-masing. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tidak lama lagi Dila dan juga Rifli akan mengikuti Youth for SDGs Summit 2012 yang akan 2022 maksud saya yang akan dilaksanakan di tanggal 3 sampai 5 3 sampai 5 Februari 2022 dengan harapan ada isu yang kita angkat
terkait dengan salah satunya paling menarik adalah kesetaraan gender yang ada di Sulawesi Tengah. Mungkin berbicara yang lebih luas lagi di seluruh dunia, dan dengan harapan bahwa kedepannya semakin banyak ide-ide baru, ide-ide segar, ide-ide gila yang dilaksanakan anak-anak muda untuk membangun Kota Palu menjadi kota yang lebih besar lagi di kawasan, bukan hanya di kawasan Indonesia Timur, tapi di Indonesia. Dan tidak terasa perjumpaan kita untuk program Bilang edisi hari ini sudah selesai, dan mewakili seluruh kerabat kerja kami mengucapkan terima kasih atas atensi Anda untuk menyaksikan program Bilang Bicara Langsung untuk edisi hari ini. Dan saya Leo Zulfikar tidak lupa selalu mengingatkan kepada Anda, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, agar terus mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mengikuti program vaksinasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.